Berjumpa semuanya bersama Bude Yanti. Di sini Bude akan mencoba menghibur kalian yang sedang duduk santai sambil menikmati kopi tubruknya. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi kita mulai saja ke ceritanya. Suatu hari, seorang gadis bernama Mari dipertemukan dengan adik lelakinya, adiknya bernama Xion. Kelahiran Xion membuat Mari sangat bahagia karena kini dia tidak lagi merasa sendirian. Mari adalah anak yang ceria, dia selalu menjaga dan menemani adiknya dengan penuh kasih sayang. Seiring waktu, Xion tumbuh menjadi anak yang rajin. Dia sering membantu ibunya dan bahkan sudah tidak mengompol lagi. Namun, Mari menyadari bahwa Xion sering bermain sendiri seperti seseorang yang sedang berlatih ilmu bela diri. Suatu malam, Xion bertanya kepada ayahnya, apakah monster benar-benar ada? Ayahnya menjawab bahwa monster memang ada dan bahkan ras lain seperti peri kadang-kadang muncul di permukiman manusia. Mendengar hal itu, Xion mulai berpikir bahwa sihir mungkin ada di dunia ini. Namun, ayahnya mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar atau membicarakan tentang sihir dengan siapapun. Sejak saat itu, Xion tidak pernah lagi menyebut tentang sihir. Meski begitu, dia menjadi semakin giat belajar dan rajin membaca buku. Sementara itu, Mari mulai melatih fisiknya dengan lebih tekun. Dia ingin menjadi kuat agar bisa melindungi dirinya jika suatu saat bertemu monster. Selain itu, sebagai seorang kakak, dia ingin bisa menjaga dan membantu adiknya. Suatu hari saat berlatih di tepi danau bersama temannya, Mari melihat bola cahaya keluar dari danau. Keesokan harinya, dia mengajak Xion kembali ke danau untuk menunjukkan bola cahaya tersebut. Namun, tidak semua orang bisa melihatnya. Sebelumnya, Mari juga pernah menunjukkan cahaya itu kepada orang lain, tetapi mereka tidak melihat apa-apa. Mari berkata bahwa bola cahaya itu seperti sihir yang pernah dibicarakan Xion. Menjelang malam, mereka pun pulang ke rumah. Esok harinya mereka kembali ke danau untuk mencari tahu asal-usul bola cahaya. Beberapa saat setelah memancing, teman Mari yang bernama Rose datang dan bergabung dengan mereka. Rose adalah salah satu dari sedikit orang yang juga bisa melihat bola cahaya tersebut. Karena itu mereka bertiga menunggu cahaya itu muncul. Sore harinya bola cahaya kembali tampak di sekitar danau. Untuk mencari tahu sumbernya, Xion memutuskan turun langsung ke danau dan Mari segera mengikutinya. Mereka mencoba menyentuh bola cahaya itu untuk merasakan bagaimana sensasinya. Sayangnya meskipun sudah begitu dekat, mereka masih belum bisa memastikan dari mana asalnya bola cahaya itu. Xion menduga cahaya itu berasal dari makhluk-makhluk penghuni danau, termasuk ikan-ikan yang ada di dalamnya. Kebetulan saat itu Rose mendapatkan seekor ikan betina. Ketika disatukan dengan ikan jantan, mereka menyadari bahwa bola cahaya tersebut berasal dari pasangan ikan yang saling menyatu. Melihat hal itu, Mari jadi berpikir bahwa dia ingin menjadi pasangan Xion. Namun dia sadar bahwa mereka memiliki hubungan darah sebagai kakak beradik sehingga tidak bisa menjadi pasangan. Meski begitu, Mari ingin selalu hidup bersama Xion. Xion pun memiliki keinginan yang sama. Karenanya dia memutuskan untuk tidak menikah dan terus menemani Mari selamanya. Ternyata hubungan batin mereka yang kuat memicu kemunculan bola cahaya yang serupa seperti ikan berpasangan kemarin. Xion pun memiliki keinginan yang sama. Karenanya dia memutuskan untuk tidak menikah dan terus menemani Mari selamanya. Ternyata hubungan batin mereka yang kuat memicu kemunculan bola cahaya yang serupa seperti ikan berpasangan kemarin. Dari sinilah, Xion mulai memiliki ambisi untuk menciptakan sihir yang belum pernah ada di dunia ini. Sebelum bereinkarnasi ke dunia lain, Xion adalah seorang pria perjaka berusia 30 tahun. Sejak lama dia berambisi menjadi seorang penyihir. Demi mewujudkan impiannya itu, dia rela melakukan apapun, termasuk memilih hidup menjomblo selama 3 dekade. Namun, sekeras apapun usahanya, Xion tetap tidak mampu menggunakan sihir dan akhirnya meninggal karena serangan jantung. Setelah kematiannya, Xion terlahir kembali di dunia lain. Meskipun dunia barunya tidak mengenal sihir, entah mengapa hal yang selama ini ia cari justru terasa semakin dekat. Suatu hari saat Xion sedang rebahan di kamar, Mari datang untuk mengajaknya ngemil bersama. Namun, Xion memanfaatkan momen itu untuk menguji kemampuan sihirnya. Dia meminta Mari untuk duduk di sampingnya lalu menyatakan bahwa dirinya sangat menyukai Mari walau mereka adalah saudara kandung. Pengakuan Xion membuat Mari tersipu malu. Perasaan itu ternyata memicu reaksi dalam diri Xion dan sebagai tanda bahwa kekuatan sihirnya mulai bangkit. Mari merasa dipermainkan. Tetapi agar kakaknya tidak salah paham, Xion menegaskan bahwa perasaannya sungguh-sungguh. Dari sini, Xion menyimpulkan bahwa sihirnya akan aktif ketika merasakan emosi yang kuat. Dia pun mencoba membayangkan kembali perasaan tersebut hingga tubuhnya benar-benar bersinar. Dugaan Xion ternyata terbukti benar. Kekuatan sihir dalam dirinya muncul ketika dia dipenuhi oleh emosi yang mendalam. Namun, membuat tubuh bersinar saja belum cukup untuknya. Xion ingin bisa mengeluarkan bola cahaya seperti yang dilakukan ikan-ikan di danau.
Untuk mencapainya, dia melakukan berbagai percobaan. Tak lama kemudian, cahaya pun muncul di sana. Mengira cahaya itu memiliki daya hancur, Sion mencoba memukul tembok. Tapi ternyata kenyataannya berbeda. Cahaya itu tidak memiliki kekuatan menghancurkan dan malah membuat tangannya kesakitan. Meski gagal, Sion tidak menyerah. Dia berniat terus melatih sihirnya sampai energi dalam dirinya benar-benar habis. Sayangnya waktu latihannya sangat terbatas. Hari itu dia harus mengikuti latihan berpedang bersama dengan ayahnya. Sion sebenarnya enggan berlatih karena tidak ingin melukai siapapun. Namun ayahnya berkata bahwa pedang bukan hanya untuk melawan manusia dan latihan tetap dilakukan. Dalam hal berpedang, Sion sangat payah berkebalikan dengan kakak perempuannya yang cukup mahir dalam berpedang. Seusai latihan, Sion kembali fokus berlatih sihir. Kali ini dia ingin menguji seberapa besar energi sihir yang bisa dia keluarkan dalam satu waktu. Tak berselang lama, ayahnya mengajak pergi ke Istria, sebuah kota berukuran sedang yang paling dekat dengan tempat tinggal mereka. Di sana mereka berbelanja kebutuhan pokok dan mengambil pesanan pedang sebagai hadiah ulang tahun untuk Mari. Pada hari yang berbeda, seorang warga datang melapor bahwa teman-temannya telah dibunuh oleh goblin. Kabar tersebut segera disampaikan kepada kepala desa. Di waktu yang sama, Sion sedang melatih ketahanan sihirnya. Dalam latihan ini, dia mencoba melepaskan energi dalam jumlah besar daripada yang sebelumnya. Tak lama kemudian, ayah Sion menerima laporan bahwa ada goblin yang muncul di wilayah mereka. Dia pun segera mengumpulkan para lelaki dewasa untuk menghadapi ancaman itu. Di saat banyak orang panik, Sion justru merasa bersemangat. Dia mengira goblin adalah monster lemah dan mungkin bisa menjadi sumber pembelajaran untuk mengembangkan sihirnya. Sayangnya, kenyataan tidak sesuai harapan. Goblin itu ternyata cukup cerdas sehingga bisa merusak jendela dan berhasil masuk lantai atas tempat para pengungsi bersembunyi. Ketika goblin itu menemukan mereka, Ibu Sion berusaha melindungi anak-anak. Namun wujud goblin yang menyeramkan membuatnya tidak sanggup berdiri apalagi untuk melawan. Dengan pedang barunya, Mari memberanikan diri maju ke depan, tetapi upayanya berakhir gagal. Goblin itu melemparkan senjata miliknya hingga Mari terjatuh dan tak berdaya. Sang ibu segera melindungi Mari dari serangan berikutnya. Akibatnya dia terkena serangan goblin dan nyaris tewas di tempat. Melihat keluarganya dalam bahaya, Sion tidak tinggal diam. Dia maju dan menahan tangan sang goblin sambil memusatkan energi di tangannya. Energi sihir miliknya ternyata cukup efektif. Cahaya itu dapat melukai goblin dan perlahan mengalahkannya. Ini adalah pertama kalinya Sion benar-benar berguna. Akibat serangan tersebut, Ibu Sion mengalami luka dalam yang bisa mengancam nyawanya. Tanpa membuang waktu, Sion meminta seseorang mengambilkan alat jahit, kain bersih, dan biar dengan konsentrasi alkohol tinggi. Setelah semuanya tersedia, dia meminta bantuan seorang penjahit untuk menjahit luka ibunya. Proses penjahitan berhasil dilakukan dan pendarahan pun berhenti dengan sendirinya. Melihat ibunya selamat membuat Mari menangis terharu. Dia langsung memeluk Sion dan berterima kasih padanya dengan sangat tulus. Sementara itu, ayah Sion dan para warga berhasil menemukan sarang goblin di hutan. Namun, setelah menyadari bahwa jumlah goblin lebih dari 2, mereka segera kembali ke desa untuk mengecek kondisi sekitar. Selama perburuan, beberapa orang mengalami luka, tetapi untungnya tidak ada satupun korban jiwa. Keesokan harinya, desa kembali aman. Sion dan keluarganya bisa memanggil dokter untuk memeriksa kondisi ibunya. Menurut dokter, luka sang ibu sudah dijahit dengan sangat rapi. Hingga dia sempat mengira seorang ahli medis yang menanganinya. Setelah kejadian itu, ayah Sion memanggil anaknya dan mulai mengajukan pertanyaan. Dia bertanya pada Sion dari mana dia mendapatkan pengetahuan medis dan bagaimana cara dia mengalahkan goblin. Sion pun menjawab dengan jujur. Dia mengakui bahwa selama ini tengah mengembangkan ilmu sihir sendiri. Setelah insiden serangan goblin, kekuatan sihir milik Sion dianggap berbahaya. Awalnya ayahnya melarang melanjutkan penelitian sihir. Namun setelah melihat tekad kuat Sion yang tak tergoyahkan, sang ayah akhirnya luluh dan memutuskan untuk memberikan dukungan penuh terhadap impian putranya. Saat ini, Sion telah meneliti interaksi sihirnya dengan api. Dalam satu eksperimen, dia mencoba menyalurkan sihir ke sumber api yang kecil. Hasilnya api tersebut berubah menjadi biru dan tiba-tiba menyambar balik ke arah Sion. Untungnya ayahnya dengan sigap memadamkan api itu sebelum terjadi luka serius. Penasaran dengan hasilnya, Sion meminta ayahnya membesarkan api. Anehnya meskipun menyala besar, suhu dan warna api tidak menunjukkan perubahan dan tetap tenang tanpa asap. Tak lama kemudian, Rose datang menghampiri Sion. Karena Sion basah kuyup, dia penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Sion. Sion menjelaskan bahwa dia sedang mempelajari atribut sihir. Di kesempatan itu, Sion menyampaikan rasa terima kasih kepada Rose.
Dia merasa terbantu saat menghadapi goblin dan kehadiran Ross membuatnya jadi percaya diri. Beberapa saat setelah itu, Sion, Mary, dan Ross berkumpul bersama ayah Sion untuk membahas perkembangan eksperimen mereka. Fokus utamanya adalah tentang manipulasi api yang tampaknya masih sulit dilakukan oleh Sion. Namun secara mengejutkan, Mary dan Ross ternyata sudah bisa melepaskan energi sihir dari tangan mereka. Suatu pencapaian yang belum dikuasai oleh Sion. Dengan semangat Sion mencoba meniru mereka. Dia menggunakan pemantik api sebagai bantuan untuk menciptakan semburan api kecil. Walau belum sempurna, hasilnya cukup memuaskan. Sion begitu bahagia karena mimpi lamanya untuk bisa menggunakan sihir perlahan terwujud. Sementara itu, Mary semakin giat berlatih pedang. Dia tak ingin tertinggal dari adiknya hingga melukai tangannya sendiri karena latihan yang keras. Di hari lain, Sion bertanya pada ayahnya apakah ada makhluk atau tumbuhan yang bisa menghasilkan petir. Dia mulai kepikiran untuk mengembangkan sihir atribut listrik. Sang ayah menjelaskan bahwa meskipun tidak ada makhluk seperti itu, ada bahan alam yang serupa. Itu adalah biji petir mineral yang kadang ditemukan di dalam tambang. Namun, biji ini sangat berbahaya jika disentuh langsung. Sion lalu bertanya apakah ada bahan alami sejenis karet untuk membuat isolator. Namun pohon karet tidak ada di dunia ini. Sebagai alternatif, dia memilih menggunakan kristal kertas material mahal yang dikenal sebagai isolator unggul. Pada saat ini, untungnya ayahnya bersedia membelinya demi mewujudkan eksperimen Sion. Dengan kristal kertas sebagai pelindung, Sion berhasil membawa biji petir dengan aman. Di hadapan keluarganya, dia kembali melakukan eksperimen. Perlahan-lahan dia menyalurkan energi sihir ke biji tersebut. Hasilnya muncul ledakan petir yang sejalan dengan atribut listrik. Menurut Sion, eksperimen ini sudah berhasil. Namun, dia masih belum bisa mengubah sihir menjadi aliran listrik murni seperti yang dia inginkan. Sore harinya, Sion menemui Mary yang sedang berlatih. Dia menyadari bahwa Mary berlatih sekeras itu demi dirinya. Tersentuh oleh semangat kakaknya, Sion bertekad untuk selalu mendukung dan juga berpihak padanya. Sejak hubungannya dengan Sion membaik, Mary menjadi lebih lengket dari sebelumnya. Dia hampir tak mau berjauhan dari Sion. Bahkan ketika adiknya itu masih sibuk dengan uji coba sihirnya. Meskipun terkadang mengganggu, kehadiran Mary justru membuat Sion semakin termotivasi. Dalam percobaan kali ini, Sion fokus meneliti perubahan bentuk mana dan pola penyebarannya. Dia menemukan bahwa ketika mana disebar luas, energi yang dimiliki menjadi cepat menipis. Sebaliknya, jika dipadatkan dalam volume kecil, tekanan dan intensitasnya justru meningkat pesat. Eksperimen pada biji petir memberi hasil mengejutkan. Saat Sion menyalurkan mana yang dipadatkan, biji petir itu merambatkan aliran listrik dan menyambar balik ke arahnya. Dari insiden itu, Sion menyadari bahwa mana menyimpan potensi tak terbatas. Namun, dia belum bisa menggali sepenuhnya karena masih kekurangan pengetahuan dan pengalaman. Beberapa hari kemudian, ayah Sion mempertemukannya dengan Grass, seorang pria yang telah memanfaatkan penemuan Sion untuk mengambil biji petir secara massal. Grass menghadapi suatu masalah. Biji petiri yang dikumpulkannya ternyata mengganggu dan tidak laku dijual karena terus menyambar satu sama lain. Grass meminta bantuan Sion untuk memikirkan cara mengatasi masalah itu. Sion bersedia membantunya tetapi dia mengingatkan Grass agar tidak terlalu berharap banyak karena dirinya pun belum memiliki solusi yang pasti. Saat Grass menunjukkan bagaimana biji petir saling menyambar saat didekatkan, Sion langsung mendapatkan ide. Dia menyarankan agar biji itu diolah menjadi bentuk logam yang gampang untuk dibentuk. Namun, proses peleburan justru membuat biji kehilangan aliran listriknya. Untuk mengatasi hal tersebut, Sion ikut campur dengan menggunakan siar dalam proses pembakaran. Hasilnya terbilang luar biasa. Logam olahan itu kini mampu menyimpan dan melepaskan energi listrik. Bermodalkan hasil eksperimen tersebut, mereka kemudian mengembangkan benda-benda berbasis energi sihir petir. Penemuan pertama mereka adalah lampu petir yang bisa menyala tanpa api atau bahan bakar. Selanjutnya mereka menciptakan pemantik petir. Alat kecil yang bisa menyalakan api lebih mudah dari pemantik biasa. Grass pun tak segan memuji kejeniusannya. Dalam perjalanan pulang bersama keluarganya, Sion mendapatkan inspirasi baru. Dia ingin membuat alat yang bisa menyelaraskan sihir dengan tubuhnya. Semacam alat untuk memaksimalkan kekuatan sihirnya. Namun sebelum mewujudkan ide itu, ada satu hal yang mengusik pikirannya. Dia bertanya-tanya mengapa sihir api tidak pernah padam meskipun tidak ada oksigen. Untuk menyelidikinya, Sion melakukan percobaan. Dia melepaskan api ke udara lalu meminta Mary untuk menyalurkan energi sihirnya ke arah api itu. Tak disangka reaksi yang muncul jauh melampaui ekspektasi. Tiba-tiba terjadi ledakan besar jauh lebih kuat dibanding energi sihir yang digunakan. Dari kejadian itu,
Sion menyadari sesuatu yang penting, yaitu yang bereaksi bukan hanya mana, tetapi udara di sekitar mereka. Dengan kata lain, mana yang mereka lepaskan punya karakteristik serupa dengan elemen udara. Tak lama kemudian, alat yang dipesan Sion akhirnya selesai dibuat. Tanpa menunggu lama, Sion langsung menggunakannya untuk menguji kekuatan sihirnya. Hasilnya sangat luar biasa. Dia mampu melepaskan semburan api dan sambaran petir dengan kekuatan yang lebih besar. Sion sangat bahagia. Setelah sekian lama berjuang, dia akhirnya berhasil menguasai sihir yang sejak dulu hanya bisa dia impikan. Kini dia tidak hanya mampu menggunakan sihir, tetapi juga menciptakan bentuk baru dari sihir itu. Akhir-akhir ini, Sion mulai meragukan garis keturunannya sendiri. Dia teringat kembali pada ucapan ayahnya bahwa dirinya adalah anak yang dititipkan padanya. Kata-kata itu terus bergema di kepalanya. Karena itulah saat berlatih bersama Mari pikirannya sering melantur. Jika mereka tidak memiliki hubungan darah, dia berpikir mungkin mereka bisa menikah suatu hari nanti. Namun pikiran semacam itu justru membuatnya kewalahan dan gelisah. Untuk mengalihkan diri, Sion memilih mencurahkan seluruh perhatiannya ke penelitian sihir tingkat lanjut. Saat ini dia sedang mempelajari sihir rangkap, yaitu penggabungan berbagai atribut sihir untuk menciptakan reaksi baru. Sebelumnya dia sudah bereksperimen dengan menyebarkan mana ke udara dan menciptakan api maupun petir. Kali ini dia ingin mengetahui apakah manak bisa bereaksi dengan sihir. Dalam uji coba yang dia lakukan, mana ternyata memang memberi reaksi terhadap air. Hal ini menandakan bahwa dia bisa menciptakan sihir atribut air. Sayangnya menggunakan air dari danau atau sungai tidaklah praktis dalam pertarungan. Maka Sion pun mencari cara lain yaitu memanfaatkan kelembaban udara. Dia menyadari bahwa dengan menyebarkan mana dalam skala luas, dia bisa menarik dan mendapatkan uap air dari atmosfer sekitar. Melihat Sion menguasai sihir air, Mari dan juga Rose langsung tertarik mempelajarinya. Dalam waktu singkat, keduanya pun berhasil menguasainya. Melihat keberhasilan ini, Sion mulai berpikir untuk membawa sihir itu ke tahap yang lebih tinggi. Beberapa hari kemudian, Sion, Mari, dan Rose pergi ke Gil Petualang untuk melakukan misi pembasmian monster. Mereka ditemani oleh Grace yang sekaligus membawa mereka masuk ke Gil. Grace secara pribadi merekomendasikan ketiganya untuk mendaftar. Namun bukan hanya itu, Sion ternyata diam-diam datang dan memberikan rekomendasi sebagai petualang peringkat Diamond. Berkat itu, proses pendaftaran mereka langsung disetujui dan misi pertama pun segera dilaksanakan. Dalam misi tersebut, mereka ditugaskan untuk membersihkan area dari segerombolan monster liar. Saat pertempuran dimulai, ayah Sion maju lebih dulu menunjukkan kekuatan luar biasa menghabisi monster-monster hanya dalam beberapa detik. Setelah itu, giliran Sion dan yang lainnya mulai beraksi. Sion membuka serangan dengan sihir ledakan dan api menghanguskan barisan musuh yang ada di hadapannya. Mary dan Rose menyerang dari jarak dekat menggunakan pedang. Sementara Sion memberi dukungan dari belakang dengan sihir betir dan semburan api. Formasi tempur mereka terlihat sangat rapi. Mereka mampu menghabisi seluruh monster tanpa kesulitan berarti. Namun, meski ayahnya memuji mereka, mereka tidak diberi waktu untuk bersantai. Mereka segera berangkat menuju tambang tua yang diduga menjadi markas monster selanjutnya. Di tengah perjalanan, Sion merasakan sesuatu yang aneh. Ada getaran halus di dalam tambang seperti suara yang hampir tidak bisa terdengar. Saat diselidiki, ternyata sumber perasaan itu adalah peri kecil yang dikurung di dalam tambang. Merasa iba, Sion memutuskan untuk membebaskannya. Setelah menyelesaikan misi dan memastikan tambang telah aman, mereka semua kembali ke rumah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama mereka bisa menikmati waktu tenang bersama keluarga. Sion baru saja menciptakan sihir baru. Sebuah sihir angin bertekanan tinggi yang mampu menciptakan hempasan luar biasa. Dengan sihir ini, dia berhasil membantai satu kelompok goblin yang mereka temui di hutan hanya dalam satu hentakan. Meski usianya baru 10 tahun, kekuatan Sion sudah melampaui petualang dewasa. Sementara itu, Rose dan Mari kini sudah berusia 12 tahun membuat mereka terlihat lebih dewasa dari Sion secara fisik. Saat berjalan-jalan di kota, Sion mulai menyadari sesuatu yang baru. Dia kini mampu melihat kapasitas mana seseorang hanya dengan satu tatapan. Namun, dari semua orang yang dia amati, tidak ada yang memiliki mana sebesar Mari dan Rose. Keunikan ini membuat Sion bangga terhadap mereka. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di toko Grace. Sion datang untuk mengambil sarung tangan sihir atau jenis alat bantu untuk meningkatkan kendali atas sihirnya. Di toko itu, Mari dan Rose bercerita bahwa mereka akan segera naik rang silver di Gil Petualang. Grace mendengarnya dengan ekspresi bangga sebab anak seumuran mereka belum pernah ada yang naik ke silver. Setelah itu, Sion mengikuti sesi latihan bersama ayahnya. Kali ini Sion diperbolehkan menyerang bebas dengan menggunakan sihir.
Sementara ayahnya hanya akan menghadapinya dengan teknik berpedang. Dalam suatu momen, Xion mencoba menyatukan berbagai sihir dan berhasil menjebak ayahnya ke dalam tanah. Hal ini membuat ayahnya tidak bisa bergerak dan latihan ini pun dimenangkan oleh Xion. Meski begitu, Xion belum merasa puas. Dia masih ingin berlatih lebih keras lagi agar bisa terbang menggunakan sihir suatu hari nanti. Di sisi lain, Mari juga menunjukkan perkembangan luar biasa. Meskipun dia belum pernah menang dalam latihan melawan ayahnya, namun dia sudah mampu membuatnya kewalahan. Setelah latihan selesai, Xion dan Mari menemui Rose untuk membantunya mengusir Rama di kebun. Namun sore itu cuacanya berubah drastis. Hujan tiba-tiba turun. Meskipun sebelumnya langit begitu cerah, tiba-tiba Mari terjatuh dan kehilangan kesadaran. Setelah dibawa ke rumah dan diperiksa, diketahui bahwa Madi terkena suatu penyakit yang membuat penderitanya kehilangan tenaga dan kesadaran secara tiba-tiba. Masalahnya, penyakit ini menyerang banyak orang dalam waktu bersamaan. Ditambah lagi malam hari adalah waktu paling berbahaya saat monster mulai berkeliaran. Xion meminta pada ayahnya agar ikut dalam perjalanan ke rumah sakit. Dia bersikeras ingin membantu sampai ayahnya mau memberikan izin. Di tengah perjalanan, Xion melihat cahaya merah di atas langit. Yang anehnya, cahaya itu hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri. Kemudian, segerombolan monster muncul mengejar gerobak mereka. Ayah Xion tetap fokus mengemudi. Sementara Xion pergi ke belakang untuk membantu bertarung. Dia menggunakan sihir air untuk melawan yang ternyata sangat efektif dalam kondisi hujan ini. Kemudian tiba-tiba muncul monster arwah. Entitas tak terlihat yang tak mempan terhadap serangan fisik. Untungnya Xion mampu mengalahkan arwah itu dengan sihir. Energi sihir adalah satu-satunya kelemahan monster tersebut. Setelah pertempuran sengit, mereka akhirnya tiba di rumah sakit. Namun keadaan di sana tidak lebih baik. Mari belum bisa ditangani segera karena banyak pasien lain mengalami gejala yang sama. Sehari setelah Mari didiagnosis menderita penyakit lesu, keluarganya memutuskan untuk tetap tinggal di wilayah Istria. Melihat kakak perempuannya yang hanya terbaring lemah membuat Xion sangat khawatir. Dia menolak melakukan aktivitas apapun selain menjaga Mari di kamarnya. Tak lama kemudian, ayah Xion mengajaknya pergi ke suatu tempat. Sang ayah menjelaskan bahwa beberapa orang telah diserang dan dibunuh oleh monster arwah yang sebelumnya juga mengejar mereka. Xion sendiri pernah berhasil mengusir monster itu sehingga ayahnya berpendapat bahwa hanya Xion saja yang memiliki kemampuan untuk menghadapi ancaman ini. Namun Xion menolaknya. Dia bersikeras ingin tetap tinggal bersama kakaknya. Meski begitu, ayahnya terus membujuknya dengan mengatakan bahwa jika Xion bersedia membantu, mungkin akan ada banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Ucapan ayahnya mengingatkan Xion pada kata-kata Mari di masa lalu. Mari pernah mengatakan bahwa Xion memiliki kekuatan sihir yang mungkin mampu menyelamatkan banyak orang. Kenangan itu menyadarkan Xion bahwa dia tidak bisa terus-menerus menutup diri dan harus mulai peduli pada orang lain. Setelah menenangkan diri, Xion kembali ke kamar Mari dan menyadari ada sesuatu yang aneh. Dia menyadari bahwa Mari telah kehilangan energi sihirnya. Merasa curiga, dia pun mulai memeriksa energi sihir orang-orang di kota. Dari situ Xion menyimpulkan bahwa semua pasien yang menderita penyakit lesu ternyata kehilangan energi sihir mereka. Xion kemudian dipertemukan dengan penguasa wilayah yang bernama Duke Balfe. Bersama ayahnya mereka berdiskusi tentang cara menghadapi dua masalah besar yaitu monster nokturnal dan penyakit lesu yang melanda warga. Xion mengemukakan beberapa ide. Salah satunya adalah melakukan eksperimen terhadap monster yang masih hidup. Menurutnya, penyakit lesu disebabkan oleh hilangnya energi sihir dan dia ingin mencari cara untuk memulihkan energi itu. Duke Balfe menyetujui usulan tersebut serta memberinya izin untuk melakukan eksperimen. Selain itu, dia juga memperkenalkan Xion kepada kelompok ahli termasuk tenaga medis dan peneliti monster. Namun karena Xion masih anak-anak, salah satu asisten dokter bernama Chol merasa hal ini hanya akan membuang-buang waktu. Selain Chol, Xion juga didampingi oleh seorang kesatria bernama Rapina dan ahli monster pemalu bernama Brigette. Saat perkenalan, Xion menegaskan bahwa dia tidak menganggap misi ini sebagai permainan anak-anak. Untuk memperjelas niat dan kemampuannya, dia langsung menunjukkan kekuatan sihirnya. Setelah mereka memahami apa itu sihir, Xion menjelaskan bahwa energi sihir memiliki ketertarikan langsung dengan penyakit lesu. Sementara Chol bekerja di klinik, Xion bersama Rapina dan Brigette memulai pencarian monster hidup untuk keperluan eksperimen. Namun saat mereka menemukan monster, Rapina malah membunuhnya dan melupakan tujuan awal mereka. Pada hari yang berbeda, Chol mengajak Xion pergi ke klinik. Di sana dipertemukan dengan seorang pasien yang meskipun terkena penyakit lesu masih bisa memberikan respon. Xion mencoba menyalurkan mana untuk mengamati reaksinya. Saat dia melakukannya, denyut nadi pasien mulai meningkat.
Pasien itu tampak memberikan respon bahkan sempat mengedipkan mata. Meski menunjukkan tanda-tanda perbaikan, metode ini belum bisa dipastikan efektif untuk menyembuhkannya. Mereka perlu memantau kondisi pasien lebih lama serta meningkatkan volume penyaluran mana secara bertahap. Tak lama kemudian, seorang dokter lain mendekati mereka. Untuk mencegah Sion membicarakan soal sihir secara terbuka, Chol segera menariknya menjauh agar tidak menarik perhatian. Malam harinya, Sion meluangkan waktu untuk menemani Mari. Dia mencoba menyerurkan mana ke tubuh kakaknya, berharap kondisinya bisa membaik. Kemudian pada keesokan harinya, Sion melanjutkan penelitiannya. Kali ini ditemani Rapina dan Bridget. Mereka kembali melakukan eksperimen untuk melihat efek penyaluran mana terhadap monster. Hasilnya sesuai dengan dugaan. Monster tersebut mengalami luka bakar dan bagian tubuhnya mulai menghilang jika penyaluran diteruskan. Di kesempatan lain, Sion melakukan percobaan terhadap ikan torut. Berbeda dengan monster, ikan itu tetap baik-baik saja meskipun menerima aliran mana dalam jumlah besar. Melihat perbedaan reaksi tersebut, Sion mulai menduga bahwa respon terhadap mana bisa berbeda pada manusia. Untuk membuktikan teorinya, dia membutuhkan spesimen manusia. Ross merupakan salah satu orang yang masih memiliki mana dan tetap sadar. Karena itu, dia bersedia menjadi sukarelawan. Meskipun beresiko, Ross tetap ingin mencobanya demi membantu Mari. Sion pun mulai menyalurkan mana ke tubuh Ross secara perlahan. Hasilnya cukup menggembirakan. Ross tidak merasakan sakit dan tidak mengalami luka sama sekali. Keesokan harinya, Sion berkumpul bersama rekan-rekannya. Mereka berbincang santai tentang perang melawan monster pada 1000 tahun yang lalu. Sementara itu, Dukbalk mulai merangkum seluruh temuan terkait penyakit lesu. Dia mencatat bahwa saat pasien dialiri mana, mereka menunjukkan respon positif. Namun sejak hari ke-350, tak satu pun pasien menunjukkan tanda-tanda kesembuhan dan Sion pun belum menemukan cara baru untuk mengobati mereka. Meski begitu, Sion tidak menyerah. Dia bertekad untuk meneliti penyakit lesu sepanjang hidupnya demi menyembuhkan kakaknya yang telah lama berbaring. Suatu malam, Sion melihat langit berubah menjadi merah. Tak lama kemudian, sekelompok monster arwah mulai berdatangan menuju ke arah kota. Para penjaga nyaris diserang oleh makhluk-makhluk itu. Namun, Sion segera bertindak menyelamatkan mereka dan berhasil mengalahkan beberapa arwah. Setelah kejadian itu, Sion langsung melaporkannya kepada Dukbal. Mendengar laporan tersebut, Sang Duk segera memerintahkan pasukan pertahanan untuk menjaga gerbang kota menggunakan lampu petir. Namun, Sion berasumsi bahwa perlindungan itu tidak cukup kuat. Karena itu, dia memutuskan untuk bergabung langsung dalam pertempuran demi menyerang balik. Sayangnya kedatangan Sion ke markas, pasukan tidak disambut baik oleh Komandan Lon. Alih-alih mendukung, Lon malah menyindir Sion karena dianggap membangunkan pasukan tanpa alasan yang jelas. Tak lama kemudian, Rapina tiba-tiba muncul sebagai ketua unit 75, dia menyatakan bahwa unitnya akan membantu Sion dalam menghadapi serangan monster arwah. Sementara itu, Ross dan ibunya masih setia menjaga Mari yang terbaring lemah. Mereka tidak hanya khawatir terhadap kondisi Mari, tetapi juga berharap Sion akan selamat. Sion dan Rapina mulai mengawasi pergerakan monster arwah. 5 arwah terdeteksi berada di dalam kota. Namun Sion memutuskan untuk bergerak ke arah gerbang karena jumlah musuh di sana jauh lebih banyak. Saat tiba di gerbang, para penjaga awalnya menganggap Sion sebagai anak mencurigakan. Namun mereka langsung terkejut setelah melihat Sion menggunakan sihir untuk melawan monster arwah. Dengan kekuatannya, Sion berhasil membantai para monster di depan gerbang. Namun di depannya masih ada 100 monster arwah lagi yang bersiap menyerbu kota. Hingga bantuan datang, Rapina dan pasukannya bersumpah untuk mempertahankan gerbang sekuat tenaga. Tetapi karena jumlah prajurit terlalu sedikit, hanya Sion dan Rapina yang bertarung di garis depan. Sion mengerahkan kekuatan sihirnya. Sementara Rapina bertarung menggunakan obor sihir. Saat senjatanya dilepas, salah satu anggotanya memberikan pedang dengan api sihir kepada Rapina. Dengan senjata itu, Rapina kembali melanjutkan pertarungan sengit. Sion tidak mau kalah dengan Rapina. Dia terus melakukan perlawanan dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Kemudian dia menyadari satu hal yang aneh. Meskipun telah menggunakan sihir lebih dari 100 kali, tetapi dia tidak merasa kehabisan mana. Dia menduga ini mungkin berkaitan dengan fenomena teror malam. Kemungkinan ada hubungannya dengan penyakit lesu yang menjangkit banyak keluarga. Meski begitu, Sion tidak punya waktu untuk memikirkan teori tersebut. Fokus utamanya saat ini adalah menghentikan monster arwah yang terus berdatangan. Sayangnya, meski telah mengerahkan seluruh kekuatannya, jumlah monster tidak kunjung berkurang. Sion mulai merasa putus asa dan juga tidak berdaya. Namun, tepat di saat kritis, Geras dan para petualang datang untuk membantu. Dengan kecerdikan mereka,
mereka berhasil mengalahkan monster dengan panah api sihir. Tak lama kemudian, pasukan pertahanan keluar dari gerbang. Namun, bukannya memberikan dukungan, Komandan Lon malah menuduh Hyun berbohong dan juga menyebarkan kepanikan. Saat Lon tengah berbicara, tiba-tiba muncul seorang pria misterius di belakangnya. Pria itu bukanlah manusia biasa. Dia berasal dari kaum iblis dan memiliki kemampuan mengendalikan mana. Dengan aura yang mengancam dan kehadiran yang mendominasi, iblis itu memperkenalkan dirinya sebagai Einwald, makhluk abadi yang telah hidup selama ribuan tahun dan sempat disegel dalam waktu yang lama. Sion yang peka terhadap sihir segera menyadari bahwa Awelt memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Tanpa membuang waktu, dia memperingatkan semua orang untuk segera melarikan diri. Namun, Einwald tidak memberi kesempatan. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung melancarkan serangan sihir dahsyat yang menimbulkan ledakan besar dan menyebabkan banyak korban berjatuhan. Di tengah kekacauan itu, Sion berhasil menyelamatkan Bridit dan Rapina. Dia meminta mereka untuk segera pergi karena menurutnya tak ada cara lain untuk mengalahkan iblis ini selain dengan sihir. Berdasarkan pengamatannya, Sion memperkirakan kekuatan sihir Einwald bisa mencapai 100 kali lipat dari miliknya. Sesuatu yang membuatnya nyaris mustahil dikalahkan oleh manusia biasa. Meski demikian, Gras memilih untuk tetap bertarung di sisi Sion. Ketika Ainswald menyerang permukiman, Sion menghadang dari depan. Sementara Gras berusaha menyerang dari belakang. Tentu saja pada saat ini Einwald sempat tercengang melihat manusia biasa dapat menggunakan mana. Namun rasa terkejut itu cepat berubah menjadi ejekan karena Sion masih kikuk dalam mengendalikan mana. Ainswald memulai serangan dengan sihir elemen api dan Sion merespon dengan elemen air. Di tempat lain, Bridget dan Rapina sibuk mengevakuasi warga dari zona pertempuran. Setelah tugas evakuasi selesai, Rapina bergegas kembali untuk membantu Sion bertarung. Sementara itu, Einwald kembali meluncurkan serangan mematikan berupa bola api raksasa. Sion berhasil menghindar dan menghancurkan tanah di bawahnya. Dia kemudian melancarkan serangan balasan dengan gabungan sihir api dan sihir petir. Sayangnya, Einwald berhasil membatalkan serangan itu. Sebab kemampuannya dalam memahami logika elemen sihir jauh melampaui Sion. Berbeda dari Sion yang membutuhkan alat bantu, Einwald mampu menggunakan sihir murni tanpa media karena telah menguasai elemen sihir sejak zaman kuno. Gras mencoba menyerang dari belakang, tapi serangannya tidak membuahkan hasil dan Ain langsung membelasnya dengan kekuatan brutal. Ayah Sion pun ikut turun tangan. Namun, semua upaya mereka sia-sia karena perisai sihir milik Einwald terlalu kuat untuk ditembus. Meski nyaris kehabisan cara untuk melawan, Sion tetap berdiri tegak. Tatapannya penuh dengan tekad tanpa sedikit pun rasa takut. Sikap pantang menyerah itu membuat Einwald terkesan. Dia bahkan menyebut Sion sebagai keturunan Legret, sosok legenda yang dikenal sebagai musuh kaum iblis. Karena kekagumannya, Einwald menyatakan keinginannya untuk menjadikan Sion sebagai pengikutnya. Namun saat menghisap darah Sion sebagai bentuk pengikat, Einwald berteriak kesakitan karena darah Sion ternyata mengandung berkah dari kaum peri. Kesempatan itu tidak disia-siakan Sion. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, dia melancarkan serangan penentu dan akhirnya berhasil mengalahkan Einwald. Setelah pertarungan melawan Einwald, Sion tertidur selama beberapa hari. Tidurnya yang sangat lama membuat orang tuanya cemas. Mereka khawatir Sion mengidap penyakit yang sama seperti kakak perempuannya. Ketika Sion terbangun, dia mendapati ayahnya dan beberapa orang lain sudah menunggu di sisinya. Dengan suara lemah, Sion bertanya pada mereka, apakah semua orang selamat? Chol menjawab bahwa Rapina dan Bridget hanya mengalami luka ringan. Mari dan Ross juga baik-baik saja, tak terkena dampak langsung dari serangan sihir Einwald. Namun selama Sion tidak sadarkan diri, situasi kota benar-benar kacau. Korban jiwa mencapai lebih dari 400 orang. Kabar itu membuat Sion diam membisu. Penyesalan terpancar jelas di wajahnya. Tak lama setelah itu, Sion menyadari ada perubahan besar dalam dirinya. Kapasitas mananya meningkat pesat meskipun belum sebanding dengan Einwald. Sion pun memutuskan untuk mencoba menyembuhkan Mari. Selama ini, dia percaya bahwa dengan kekuatan menang yang cukup, penyakit lesu mungkin bisa disembuhkan. Tanpa ragu, dia mulai menyalurkan mana ke tubuh Mari. Awalnya tidak ada reaksi, namun beberapa saat kemudian Mari mulai membuka matanya. Meskipun belum sepenuhnya pulih, ini adalah kemajuan besar. Sion melanjutkan proses penyembuhan dengan penuh harapan. Kemudian terjadi keajaiban. Mari benar-benar sadar dan bisa berbicara dengannya kembali. Ini merupakan sebuah momen yang mengharukan bagi keluarga mereka. Sehari setelahnya, Sion mulai membantu menyembuhkan pasien lain yang menderita penyakit lesu. Setelah keadaan kembali stabil, Sion dipanggil menghadap Dukbal. Dalam pertemuan itu, Sang Duk memberinya kebebasan untuk bertanya apapun padanya.
Sion pun bertanya hal yang sejak lama mengganjal di hatinya, yaitu siapa diri dia yang sebenarnya. Dia merasa aneh karena sejak kecil selalu diperlakukan istimewa. Bahkan Duke sendiri tampak mempercayainya seolah sudah tahu bahwa Sion mampu menggunakan sihir. Duke pada akhirnya membuka kebenaran yang selama ini disembunyikan. Dia mengungkap bahwa Sion adalah keturunan Legret, kaum langka yang memiliki rambut merah, serta kekuatan sihir luar biasa. Namun karena kutukan dari bangsa iblis, kaum itu dinyatakan punah. Bertahun-tahun lalu, seorang wanita datang membawa seorang bayi. Dia berkata bahwa bayi itu adalah keturunan terakhir Legret dan kelak akan menjadi harapan bagi umat manusia. Sayangnya Ratu tidak mempercayai ucapan itu. Makanya Gawain Aye Sion diperintahkan untuk membesarkan anak itu secara diam-diam. Setelah mendengar kisah itu, Sion pulang dengan hati penuh gejolak. Kemudian dia menemui Mari yang saat itu masih proses pemulihan. Dengan suara pelan, Mari menceritakan rasa takutnya saat terserang penyakit lesu. Saat itu dia merasa seperti terkurung dalam kegelapan. Tapi suara Sion dan orang-orang yang menyayanginya tetap terdengar di sana. Itulah yang membuat dia bertahan sampai sekarang. Hari demi hari, Sion mulai kembali berlatih sihir. Kali ini dia mencoba mengembangkan teknik-teknik baru yang pernah digunakan oleh Einwal. Dia ingin memahami logika elemen dan menggunakannya tanpa alat bantu. Namun setelah menjalani latihan, dia menerima surat dari Ratu Lexia. Surat itu berisi panggilan resmi untuk datang ke ibu kota. Sion tahu bahwa waktunya berpisah telah tiba. Dia harus meninggalkan kota, meninggalkan keluarganya, dan teman-teman yang sudah seperti saudara.